Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TV, kembali lagi di Bedah Kafah dengan judul Pelajaran Penting dari Suriah. Seorang pejabat Badan Pengungsi PBB mengatakan pada hari Selasa 17 Desember 2024 bahwa sekitar 1 juta pengungsi Suriah diperkirakan akan kembali ke negara itu dalam 6 bulan pertama tahun 2025. Dia meminta negara-negara tidak memaksa para pengungsi Suriah melakukannya menurut laporan Reuters. Penggulingan Assad itu mengejutkan dunia dan meningkatkan prospek sebagian dari jutaan orang yang melarikan diri dari Suriah selama Perang Saudara 13 tahun mungkin akan kembali. Apa langkah strategis yang dapat diambil umat Islam secara global untuk mencegah pembajakan revolusi oleh kekuatan asing? Apakah visi khilafah Islamiyah yang realistis sebagai solusi untuk membangun kembali Suriah yang stabil? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Ustadz Hanif Suprapto, pengusaha Muslim Mabda'i. Assalamualaikum, Ustadz Hanif Suprapto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Kabarnya bagaimana, Ustadz? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, insya Allah Oke, dalam lindungan Allah SWT. oke, siap. Oke. Jadi begini Ustadz, eh, apa faktor utama yang membuat rezim Assad mampu bertahan selama lebih dari 5 dekade meskipun menggunakan pendekatan represif terhadap rakyatnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Bedah Buletin Kafah yang saya hormati, Ustaz Mas Firdaus ya, Haikal yang saya hormati. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Jadi para pemirsa sekalian, kita semua tentu menyaksikan ya kekejaman dari rezim Bashar Assad yang merupakan penerus dari ayahnya yaitu Hafiz Assad ya yang berkuasa secara otoriter ya selama kurang lebih 54 tahun ya, yang sangat kejam ya, termasuk yang penguasa yang paling represif saat ini. Nah, eh, tentu kita semua harus paham sebetulnya, tentu rakyatnya tidak suka dengan penguasa yang zalim seperti itu. Tapi kenyataannya rezim itu bisa berkuasa lebih dari 50 tahun. Nah, apa penyebabnya? Nah, kalau kita perhatikan ya di dunia Islam ya, khususnya itu bisa bertahannya penguasa yang zalim itu karena kekuatan luar. Dalam hari ini karena ditopang oleh Barat ya. Kalau dalam kasus Suriah ini adalah peran Amerika dan Rusia itu sangat dominan ya. Mereka menjaga anteknya, bonekanya di Suriah untuk tetap berkuasa, meskipun ya mereka juga tahu bahwa rezim ini sangat otoriter, sangat zalim. Tapi memang kalau Barat itu ya memandang masih dibutuhkan, artinya sesuai dengan kepentingan mereka, ya mereka akan tetap dipertahankan meskipun nyata-nyata mereka itu adalah penguasa yang zalim, yang represif. Begitu, Mas Firdaus ya. Mas Firdaus. Oke, baik. Ya. Kemudian, apa strategi konkret yang dapat diambil untuk memastikan rezim diktator seperti Assad tidak kembali muncul di Suriah pasca revolusi? Iya, eh, para pemirsa sekalian, memang eh, diperlukan strategi yang konkret yang bisa mencegah ya timbulnya rezim yang otoriter, yang sangat kejam, yang represif, yang banyak memakan korban dari umat. Nah, pertama tentu kita harus
memahami pentingnya umat itu bersatu. Umat itu bersatu. Nah, untuk kasus yang ada di Suriah ini tentunya yang paling eh, bersinggungan secara real di sana adalah para pejuang, ya, para front pejuang di sana. Tentu mereka itu harus bertemu, membicarakan visi dan misi yang sama, ya jangan sampai kemudian mereka itu terpecah belah sehingga memudahkan musuh-musuh mereka untuk menguasai mereka. Yang pertama itu. Yang kedua, mereka harus teguh dalam keimanan, ya, teguh dalam ketakwaan, ya. Mereka harus yakin bahwasanya Allah itu akan memberikan pertolongan kepada mereka manakala mereka beriman dan tetap bertakwa kepada Allah SWT. Tentu itu bukan hanya sebuah pernyataan belaka, karena itu memang menegaskan Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu sekalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu sekalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Jadi tetaplah dalam suasana iman dan takwa yang selama ini dibuktikan, ya, selama 5 dekade mereka mendapatkan kezaliman yang luar biasa, mereka tetap teguh iman dan takwanya, maka itu harus diteruskan, ya, dalam kondisi ketika sudah berhasil menumbangkan rezim, ya, maka harus dilanjutkan tetap teguh iman dan takwanya dengan keyakinan bahwa pertolongan itu dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga, harus mewaspadai, ya, makar dari negara-negara Barat, ya, yang tadi disebutkan di awal itu penopang rezim itulah eh, negara-negara Barat, ya, utama adalah Amerika dan Rusia yang di Suriah itu, yang atau melalui antek-anteknya yang menjadi negeri-negeri Muslim, ya, gitu, di Turki ataupun di negara yang lain. Harus waspada bahwa mereka itu sejatinya tidak akan senang sehingga umat Islam itu mengikuti mereka. Tentu kita semua memahami, ya, apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Baqarah, walan tardha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah senang orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum kamu mengikuti mereka, ya, milah mereka. Nah, jadi ya, itu harus waspada, ya, agar jangan sampai, ya, perjuangan yang sudah sekian lama itu, ya, dikebiri di tengah-tengah atau ditelikung oleh kepentingan barat. Demikian mungkin Mas Firdaus strategi yang bisa dijalankan. Oke, baik. Kemudian selanjutnya Pak Ustadz, mengapa revolusi di dunia Muslim seringkali berujung pada pergantian rezim tanpa perubahan fundamental? Apakah ada pola sistemik yang menyebabkan kegagalan ini? Iya, kalau kita amati secara jeli dan jernih, ya, sebetulnya apa yang terjadi revolusi di negeri Muslim itu baru merubah rezim, belum merubah sistemnya. Artinya sistem sekuler yang menjadi penopang dari rezim yang sebelumnya itu belum dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Maka itulah yang menyebabkan revolusi yang dikumandangkan, yang diperjuangkan itu belum eh, memperoleh hasil yang diharapkan, ya, karena dasarnya masih sekularisme. Maka, ya, pelajaran dari revolusi yang ada di negeri-negeri Muslim, Arab Spring, baik yang di Tunisia ataupun di Mesir, yang kita tentu melihat, memperhatikan, ya, bagaimana kejatuhan rezim itu kemudian diganti dengan rezim yang masih sama-sama eh, mengembangkan, ya, menggunakan ideologi sekuler untuk
mengatur kehidupannya. Tentu inilah yang mengakibatkan revolusi itu belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Islam tentu saja. Demikian. Itu Mas Firdaus. Oke. Kemudian, apa langkah strategis yang dapat diambil umat Islam secara global untuk mencegah pembajakan revolusi oleh kekuatan asing seperti yang terjadi di beberapa negara lain? Saya kira perlu fokus pada apa perjuangan yang hakiki ya. Untuk setiap perubahan itu kita harus pahami bahwa ya kalau kita mengharapkan ya perubahan yang hakiki, yang sesuai dengan yang diharapkan Islam, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, ya fokus untuk perjuangan menegakkan Islam itu secara kafah. Ya. Jadi harus itu yang menjadi fokus perjuangan umat itu, karena sesuai dengan keyakinan kita bahwasanya ya hanya dengan menerapkan Islam secara kafah itulah Allah akan menurunkan rahmatnya ya. Selama ini ya jujur ya bahwa perjuangan umat Islam itu masih eh, seringkali belum fokus ya. Kadang-kadang masih bercampur ya dengan sekuler ya, dengan demokrasi. Maka ini harus diubah ya, harus diperbaiki dengan fokus bahwa ya apa yang kita perjuangkan itu adalah dalam rangka li'ila kalimatillah ya, untuk memperjuangkan agama Allah, untuk tegaknya Islam salam. Begitu Mas Firdaus. Oke, baik Pak. Eh, Kemudian, apakah visi khilafah Islamiyah realistis sebagai solusi untuk membangun kembali Suriah yang stabil, mengingat tantangan geopolitik global dan internal di negara tersebut? Saya kira sangat sangat dan sangat kompeten, sangat sesuai karena memang ya dari perjuangan mereka sebetulnya dari awal ya memang faksi-faksi pejuang itu mereka tidak hanya ya menumbangkan rezim tapi juga bercita-cita untuk mengganti sistem yang sekuler yang dijalankan oleh rezim Assad pada waktu itu. Jadi eh, saya kira itu tinggal kita lanjutkan, kita teruskan dengan menyatukan visi dan misi dari para kelompok pejuang ya. Eh, Tentu saja juga perlu untuk berdiskusi ataupun berkonsultasi dengan para ulama yang mukhlis, yang lurus dalam perjuangan sehingga perjuangan mereka tetap lurus ya, dan ketika mereka menginginkan ya tegaknya Islam, maka tentu ya dengan khilafah itulah sebetulnya cita-cita mereka itu akan bisa terwujud ya. Dan saya kira eh, itu sangat berpotensi ya untuk dan berpeluang ya untuk di Suriah itu karena negeri yang sedang apa mencari jati diri sebetulnya ya, sudah terjadi perubahan rezim, tinggal dilanjutkan dengan perubahan sistem, dan sistem yang baik tentu saja tidak ada lain adalah sistem khilafah ya, sistem Islam yang sudah terbukti ya ratusan tahun ya dijalankan oleh umat Islam, yang menjadikan umat Islam itu jaya gemilang dalam peradaban Islam. Nah, mestinya ya para pejuang itu memahami ya hal seperti itu. Demikian mungkin Ustaz Firdaus.
Oke, baik Ustadz. Jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil, ya faktor utama kenapa rezim Assad bisa bertahan lama karena ditopang oleh Barat yang memiliki kepentingan di Suriah. Kemudian untuk strategi konkret, sebelum itu kita memang harus memahami bahwa umat Muslim adalah satu. eh, Caranya bagaimana dengan harus teguh dalam keimanan dan ketakwaan, utamanya sebagai pejuang yang memperjuangkan Islam. Ya. Kemudian mewaspadai makar oleh negara Barat yang sebagai penopang rezim Assad. Tak cuma itu, tapi rezim di negara Muslim yang lain yang di backup oleh Barat. Kemudian apa yang menyebabkan revolusi dunia Muslim ialah karena mengakarnya paham sekulerisme di kehidupan yang tidak mudah untuk dihapuskan akarnya. Oleh karena itu perlunya fokus pada perjuangan hakiki untuk perubahan menuju perubahan yang seharusnya. Perubahan yang dimana hukum Allah bisa diterapkan di bumi dan alam semesta secara kafah. Dan sistem khilafah Islamiyah adalah cara realistis untuk mewujudkan Suriah yang stabil. Tak hanya Suriah, tapi untuk seluruh sudut bumi dan alam. Begitu, nggih. Betul, betul, betul. Oke, Alhamdulillah. Jazakallahu khair Ustadz Hanif Suprapto atas semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal Amin, alamin. amin ya Rabbal alamin. Pemirsa channel TV cukup sekian bedah kafah kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Muhammad Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.